Aduh, capek gua. Habis menang barusan. 7-1. Kalian gimana? Berapa? Skornya berapa? 1-0, bro. 1-0? Siapa yang ngegolin? Dia yang ngegolin. Gue bilang juga apa? Lu juga gak bakal bisa menang. Makanya jangan sombong. Uhuy. Lu bisa diam gak? Lu kenapa, bro? Kan lu menang. Harusnya lu seneng dong. Ya emang dia yang ngegolin, bro. Tapi ngegolinnya ke gawang sendiri, Ji. Tutorial gue ada di dia ya, Dek ya, Ji. Ternyata kemarin bisa main sefluid itu gara-gara lawannya Brunei aja. Ini baru dikasih Filipin udah serantal seruntul gaming mainnya. Intinya full time timnas Indonesia berhasil menang lawan Filipin U23 dengan skor 1-0. Tapi masih banyak sekali kekurangannya. Hoho! Pak Geral, tugasmu berat sekali Pak Geral ya. Karena ekspektasi masyarakat kepada timnas U23 ini itu sangat besar sekali. Mari kita bahas, boy. Untuk starting lineup gue tadi udah bahas, boy. Intinya dilakukan sedikit rotasi. Ada beberapa poin penting di pertandingan kali ini. Kembali menurut gue, trio gelandang ini, si El Mankir, Robby Darwish, sama El Tendangan mengusir Sintayong ini, kembali membuktikan kalau mereka itu kompak sebenarnya. Tapi gue gak ngerti kenapa di pertandingan ini jarak antar mereka itu lumayan jauh. Akhirnya lebih sering long ball. Jujur gue lebih takut sama pemain ini, boy. Pemain Filipina ini nih. Menurut gue Filipina jauh lebih meyakinkan mainnya dibandingin timnas kita. To be fair nih, Arkan Fikri walaupun ada satu adegan dan terjadi lagi. Tapi Doi menurut gue tetap bagus mainnya. Terutama kalau ditaruh di nomor 8 ya, nggak ditaruh nomor 6. Gol Indonesia dicetak melalui skema lemparan ke dalam yang kembali membuktikan bisa menjadi senjata andalan timnas Indonesia kalau lagi deadlock. Nah terakhir nih gue mau bahas soal Hoki Caraka nih. Padahal dia udah dikasih kesempatan loh. Masih begitu. Ntar habis ini gue bakal bikin video khusus buat Hoki Caraka, boy. Kita kritik hoki secara objektif, oke? Di pertandingan ini jajaran tim pelatih senior juga dateng nih. Kayaknya mau nyari pemain yang kira-kira bakal naik ke senior. Jangan coba-coba ya gantiin Ole sama Hoki. Jangan coba-coba ya Kluivert ya. So intinya selamat untuk timnas U23. Berhasil kunci kemenangan. Dan harusnya pasti juara grup nih, harusnya nih. Kalau menurut kalian gimana, boy? Coba tulis di bawah ya. Terima kasih banyak pada penontonnya. Bye. Hoki Caraka, Hoki Caraka, Mas Hoki sudah diberikan kesempatan main di senior berkali-kali, bahkan diharapkan menjadi mentor untuk seorang Jens Raven di timnas U23. Malah begitu, nggak mau pakai hoho, boy, nggak mau, boy. Lagi marah-marah ini. Mari kita kritik si Hoki Caraka secara objektif ya, boy. Let's go, kita bahas. Pasca pertandingan Indonesia lawan Filipina, gue udah yakin banget ini si Hoki ini udah pasti nih bakal diserbu ini, udah pasti. Karena gini, boy, ini menurut gue ya, kalau misalnya kesalahan yang nggak masalah gitu, kayak misalnya finishing, dia shooting itu nggak ada masalah. Tapi kalau udah fundamental, kayak passing, terus kayak kontrol bola, lu salah, itu menurut gue udah nggak bisa ditoleransi di level profesional kayak begini. Bentar nih ya, gue disclaimer dulu nih. Kalau gue disuruh gantiin Hoki udah pasti nggak bisa. Tapi ini gue cuma bantu menyuarakan aja. Gue yakin masyarakat yang bersuara tentang Hoki itu karena tahu sebenarnya Hoki itu pemain jago. Karena pernah ngelihat Hoki main jago. Salah satu pemain muda yang pernah bersinar di kelompok umur. Ayo dong, tunjukin lagi dong. Bisa kan kembali kayak dulu kan? Apa gara-gara Mas Hoki sempet main Tarkam? Mungkin ngaruh menurut gue, mungkin ya. Tapi jujur gue nggak habis pikir sih. Maksud gue ini lawannya Filipina loh. Dan ini levelnya tuh kelompok elu Hoki U23. Kalau waktu di senior gue nggak kritik, masyarakat juga nggak kritik tuh wajar. Semoga ini bisa menjadi motivasi nih. Dan bisa kembali ke performa yang dulu. Karena gue yakin lu tuh pemain yang punya bakat, gue yakin. Tapi kalau misalnya udah mentok, daftar PNS aja Mas Hoki ya. Kalau menurut kalian gimana, boy? Coba tulis di bawah ya. Jangan lupa di follow, boy. Menang sih menang, tapi beneran deh, tim U23 kita kayak masih nyari tombol on buat nyalain mesin golnya. Timnas Indonesia U23 akhirnya nyabet 3 poin lawan Filipina. Tapi jujur ya, skor 1-0 itu bikin was-was. Golnya aja bukan dari pemain kita, tapi on goal dari pemain Filipina. Sundulan Roskilo salah arah gara-gara lemparan maut Robby Darwish. Ya kita sih terima aja, tapi ini bukan yang diharapin fans. Raihan Hanan 2 kali punya peluang awal-awal tapi semua masih jinak.
Arkan juga nyoba dari luar kotak, tapi link di bio buat nonton Piala AFF. Di babak kedua Jens Raven sempat kasih harapan, sayangnya udah duluan offside. Sialnya Filipina juga masih sempat kasih ancaman, untungnya Ardiansyah sigap. Jadi menang sih iya, tapi efisiensi depan gawang nihil. Kalau mau juara AFF U23, kita butuh lebih dari keberuntungan dan on goal. Serius, jangan nyari gol pakai doa doang. Menurut kalian gimana nih? Coba komen di bawah. To the point aja. Poinnya gua nggak terkesima. Lihat penampilan hari ini, gua tidak melihat ada sesuatu yang gue lihat, wah ini bagus nih gitu. Jadi gue masih menganggap ini hasil yang sangat bagus secara hasil, tapi secara permainan gue lihat masih so-so ya. Dan lawannya untung juga nggak sebagus yang gue pikir gitu loh. Jadi kalau tadi dibilang pemain belakang bagus sama Mas Erwin sama Mas Aryo, dengan segala rasa hormat, gue melihat juga soalnya pemain Filipinnya baik depan maupun nggak ngancem ya, tengahnya nggak rapi gitu loh. Biasanya tuh kita selalu ada ya pemain Filipin, pemain apa yang ada satu tuh yang nonjol gitu. Bahkan waktu itu Timor Leste juga ada gitu yang bikin repot gitu loh. Ini emang nggak ada juga, cuman main kasar aja gitu tadi kalau misalnya mau ini kedebuk. Tapi yang benar-benar juga bikin kita teruji, gue lihat belum ada, baik itu untuk pertahanan maupun ngetes kiper. Jadi sekali lagi gue nunggu lagi nih lawan Malaysia untuk apakah dalam IG gue kan gue bilang yang penting kan level kita selalu naik permainannya. Toh dua hasil ini dua-duanya udah 6 poin. Jadi tinggal kita tunggu aja nanti lawan Malaysia. Menurut gue sih nggak ada alasan Coach Van den Berg untuk nurunin kualitas ataupun juga punya ekspektasi main biasa aja gitu. Menurut gue harus nunjukin seperti ini tetap hidup mati gitu supaya levelnya tuh yang gue bilang supaya bisa naik terus gitu, karena gue belum lihat sesuatu yang spesial hari ini. Timnas Indonesia berhasil kalahkan Filipina lewat gol keberuntungan. Ya, Timnas Indonesia cuman menang 1-0 ya lawan Filipina, dan lewat gol keberuntungan, on goal dilakukan oleh Filipina. Ya, dimana gol tercipta gara-gara lemparan daripada Robbie Darwish dan terkena pemain Filipina, dan terjadilah on goal. Kita gagal menciptakan gol lewat permainan penuh ya. Lewat permainan langsung kita gagal, kawan-kawan. Ini membuktikan kualitas timnas U23 sekarang anjlok total, bisa dibilang di bawah Gerard van der Berg ya. Ini si Gerard ini harus cari solusi nih. Harus cari solusi. Terbukti apa yang saya bilang, tanpa Raven kita kesulitan. Dan ketika Raven masuk babak kedua, sebenarnya kita sempat cetak gol ya. Ya, kita sempat menciptakan gol lewat Raven, tapi ya offside ya. Tapi bukan itu yang ingin saya bahas. Gerard van der Berg harus meningkatkan kualitas pemain. Kalau enggak kita bisa gagal lolos ke Piala Asia U23 nih. Bahaya nih, karena lawan kita Korea nanti. Tapi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Let's go. 17 kali menendang ke gawang, 7 yang akurat, tapi golnya bunuh diri. Jadi artinya ya memang nanti kita harapkan ketajaman serangan harus dipertingkatkan. Kok bisa ada tim yang kalah sama Filipina U23 ini? Kok bisa, pertanyaan gue? Ya, walaupun kita juga tidak mudah mampu mengalahkan Filipina, golnya pun gol bunuh diri yang berasal dari lemparan ke dalam dari Robbie Darwish. Jadi skornya tipis-tipis saja, yang penting 3 poin. Kita bahas dulu dari starting 11, ada 4 pergantian pemain yang dilakukan oleh Coach Gerard van den Berg dibandingkan pertandingan pertama, terutama di pemain belakang ada 3 pemain yang dimainkan, Kakang, Kadek Arel, dan juga Alvarezi. Lalu di ujung tombak, Hoki Caraka yang diberikan kesempatan menggantikan peran dari Jens Raven yang tampaknya mendapatkan teguran juga terkait dengan ya dia selebrasi berlebihan dan mungkin tidak terlalu fit karena kemarin juga mengakhiri laga dengan kondisi yang kram kakinya. Dan kalau dibilang secara permainan, ya di babak pertama lumayan seru karena Filipina awal-awal masih coba untuk ngepres, tapi di pertengahan udah kelihatan fisiknya udah ngedrop Filipina sehingga mereka bermain dengan mid block saja. Dan di situ Indonesia perlahan-lahan sudah bisa menemukan ritme, sedangkan di awal-awal itu cukup keteteran. Tapi gue sih bilang ya, gue melihat dibandingkan pertandingan lawan Brunei, gue lebih suka pertandingan timnas saat ini, terutama ketika kita lebih banyak mengandalkan bola-bola bawah. Memang sesekali ada long ball terutama dari Robbie Darwish, dan itu kan terbukti failed kan, nggak ada yang nyampe dengan tepat. Jadi lebih banyak terutama babak kedua itu bola-bola bawah, dan peran dari Tony Firmansyah itu menurut gue sangat
menurut gue man of the match-nya Tony Firmansyah bagi gue, karena dia menjadi penyambung permainan dengan sangat baik, pergerakannya sangat mobile. Bukan berarti yang lain jelek, yang lain juga bagus kayak Donny Tri di kiri juga keren mainnya, di depan ini yang menjadi problem karena gue lihat belum ada kerjasama yang konkret, dalam arti ketika mendapatkan peluang makanya efektivitas itu cukup rendah. Dari berbagai peluang itu kebanyakan masih mengandalkan skill ya, Hanan, Rahmat Arjuna, ya Hoki nggak kelihatan sih memang di babak pertama ya, mau gimana ya, susah juga. Itu masih mengandalkan skill, jadi belum ada kombinasi di depan. Jadi secara build up sudah mulai rapi, sudah mulai lebih banyak kombinasi, tapi di depan ini ya final pass-nya masih menjadi problem, lalu juga finishing-nya juga menjadi masalah. Itu yang perlu dilatih lagi, tapi secara build up dari bawah ini sudah cukup baik, sudah lebih baik dibandingkan pertandingan pertama yang gue kritik. Dan kemenangan ini penting karena kita berada di peringkat 1 dengan 6 poin, sisanya 3 poin karena Malaysia juga menang lawan Brunei 7-1. Kita harus bisa kalahkan Malaysia supaya kita bisa lolos langsung dan kita tidak berkutit di soal head to head maupun ini, kita harus menang lawan Malaysia. Dan apakah itu bisa? Ya sangat bisa. Dan jangan lupa defense kita cukup solid ya, 2 pertandingan clean sheet, bahkan di pertandingan tadi nyaris Filipina itu nggak ada peluang. Kita bisa berkoordinasi defense dengan sangat baik dan kita punya kedalaman yang bagus. Artinya ada 3 perubahan di belakang pun tidak berpengaruh secara signifikan dalam hal defense. Itu yang hal yang positif yang bisa diambil. Jadi ya walaupun golnya hanya dari lemparan ke dalam, but that's tetap dihitung gol. Tapi secara permainan gue melihat ada peningkatan, terutama build up-nya udah lebih banyak mengandalkan bola bawah, karena kita harus paham keunggulan kita seperti apa. Kita harus bermain ya sesuai dengan kapasitas pemain, yaitu lebih banyak bola-bola bawah dibandingkan bola-bola long ball atau bola-bola vertikal ke atas. Oke, segitu dulu. Finally timnas Indonesia menang 1-0 versus Filipina berkat lemparan jauh dari Robbie Darwis dan tadi kena sundulan dari pemain Filipina. Terhitungnya on goal sih, tapi tadi banyak banget peluang yang diciptakan oleh timnas Indonesia ke gawang Filipina, cuman belum beruntung aja. Oke, next match kita bakalan melawan Malaysia. Kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia, semoga lolos ke semifinal. Let's go Garuda!